100 juta rupiah. Buat sebagian orang, ini cuma uang jajan. Tapi buat kita, buat lo yang gajinya UMR, yang tiap akhir bulan makan mie instan, Yang tiap buka M-Banking, bawaannya pengen ngehela napas panjang. Angka ini rasanya kayak mimpi di siang bolong. intinya 100 juta pertama itu adalah fase paling neraka dalam hidup finansial lo. Kenapa video ini durasinya panjang? Karena gue nggak mau ngejual mimpi kosong. Gue nggak bakal nyuruh lo berhenti beli kopi doang, terus tiba-tiba jadi kaya. Itu bohong. Di 20 menit ke depan, kita bakal bedah matematika jalanan. Kita bakal bahas strategi berdarah-darah, gimana caranya teknisi, admin, buruh, atau fresh graduate bisa tembus angka keramat 100 juta. Kalau lo tipe orang yang nyari cara cepat kaya, skip video ini sekarang. Tapi kalau lo siap ngubah nasib 5 tahun ke depan lo hari ini, tonton sampai detik terakhir. Dan di akhir video, ada satu rahasia yang jarang dibahas influencer lain. Yuk, jadi versi terbaik dari dirimu. Tekan tombol subscribe sekarang. Oke, mari kita main logika. Jangan ngantuk dulu, ini menyangkut masa depan lo. Katakanlah lo jago hemat. Lo bisa sisihkan 1 juta sebulan dari gaji UMR lo. Untuk sampai 100 juta, lo butuh 100 bulan. 8 tahun lebih, bro. Lo mulai umur 22, baru punya 100 juta pas umur 30-an. Itu pun dengan asumsi nggak ada motor rusak, nggak ada kondangan, nggak ada sakit. Dan lo hidup kayak biksu. Fakta ini yang bikin mental anak muda hancur. Kita mikir, elah, 8 tahun? Keburu tua. Mending duitnya gue pakai healing ke Bali sekarang. Tapi, lo lupa satu hal. Perjalanan finansial itu bukan garis lurus. Tahun 1-2 emang neraka. Datar. Ngebosenin. Tapi kalau lo pakai strategi yang bakal gue jelasin, defense, offense, compounding, grafiknya bakal naik drastis di tahun ketiga dan 4. Masalahnya, kebanyakan orang nyerah di sini. Mereka mundur tanpa berita. Pas tabungan baru 10-20 juta, karena ngerasa nggak ada hasil. Jadi, deal ya. Kita nggak ngejar 8 tahun. Kita mau pangkas ini jadi 3-4 tahun. Caranya, masuk ke mode pertahanan. Coba cek saku atau tas lo sekarang. Bocoran terbesar gaji UMR itu bukan beli barang mewah. Lo nggak mungkin beli mobil sport kan? Bocornya itu di sini. Dan bocornya di sini. Aplikasi Shopee atau GoFood. Istilahnya, latte factor atau bocor alus. 20.000 per hari buat jajan iseng sama dengan 600.000 sebulan, sama dengan 7,2 juta setahun. Itu setara satu motor bekas, hilang cuma buat gula dan es batu. Bocor alus itu kelihatannya kecil, tapi bisa nenggelamin kapal finansial loh. Gue tantang lo sekarang, pause video ini bentar. Buka M-Banking lo, lihat mutasi bulan lalu. Hitung berapa kali lo transfer buat hal yang sebenarnya lo nggak butuh-butuh amat. Biaya admin beda bank 6.500, parkir liar, langganan aplikasi yang jarang ditonton. Kalau gaji lo UMR,
Lupain teori finansial ribet. Pakai aturan survival mode. 70% buat hidup. Makan, kos, transport. Hack. Masak nasi sendiri. Lauk beli di warteg gak apa-apa. Tapi nasi bawa dari rumah. Itu hemat gila-gilaan. 10% buat waras. Jajan, main, pacaran. Iya, lo tetap butuh seneng-seneng biar gak gila. Tapi batasin. Kalau jatah 10% habis, ya udah diem di kos, main catur sama bapak kos. 20% harga mati, ini yang langsung lo buang. Begitu gaji masuk, transfer 20% ke rekening lain. Anggap uang itu dicuri tuyul. Hilang. Lo harus bertahan hidup dengan sisa uang yang ada. Tapi bang, sisa duitnya nggak cukup. Berarti gaya hidup lo yang ketinggian buat gaji lo sekarang. Pindah kos, atau jual motor lo. Ganti yang lebih irit. Sakit? Iya, tapi ini obat. Sambil jalan santai, gue mau ngomong dari hati ke hati. Musuh lo menuju 100 juta itu bukan inflasi, bukan pemerintah. Musuh lo adalah Instagram story temen lo. Lo lihat temen lo staycation, lo panas. Lo lihat temen lo check out iPhone 15 Pro Max pakai pay later, lo minder. Dengerin gue, lo miskin. Karena lo mencoba terlihat kaya. Validasi itu candu yang paling mahal, bro. Setiap kali lo gesek kartu buat impress orang yang bahkan gak peduli sama hidup lo sebenarnya lagi maling. Lo lagi nyuri uang dari diri lo sendiri di masa depan. 100 juta pertama itu wujudnya bukan barang mewah. Wujud aslinya itu bosen. Iya, bosen. Isinya cuma makan masakan rumah, nahan diri pas ada flash sale 12-12, pakai baju yang itu-itu lagi. Gak estetik buat Instagram, emang. Tapi rasa aman pas lo buka M-Banking dan lihat ada 9 digit angka di sana. Itu rasa yang nggak bisa dibeli pakai pay later, bro. Mau kelihatan sukses sampai tua tapi aslinya kosong? Atau rela kelihatan gembel sebentar buat jadi raja di masa depan? Tutup Instagram lo. Gue punya temen gaji 10 juta, tabungan 0. Cicilan mobil, kartu kredit, gaya hidup skena. Gue punya temen gaji UMR, motor butut, kaos polos, tapi punya tabungan emas 25 gram. Pas badai PHK, dia yang tidur nyenyak. Menuju 100 juta, butuh mental baja buat bilang, sorry bro, gue lagi gak ada budget nongkrong. Gue skip dulu. Atau, gue bawa bekal nih, gue makan di pantry ya. Kalau temen lo ngetawain lo pelit, selamat. Lo baru aja filter temen toksik. Biarin mereka ketawa sekarang. 5 tahun lagi, pas mereka pusing bayar utang, lo lagi sibuk milih mau beli rumah di mana. Nah, ini bagian teknis yang paling krusial. Lo udah berdarah-darah hemat 1 juta. Terus duitnya ditaruh mana? Kalau lo taruh di bank biasa, bunga 0%, admin 15.000, inflasi 4%. Duit lo sebenarnya dimakan rayap, tiap bulan nilainya turun. Lo butuh kendaraan. Buat lo yang mau 100 juta pertama lebih cepat, gue saranin kombinasi defense and offense pakai 2 instrumen ini. Emas, the shield atau pelindung nilai. Nenek moyang kita bener. Emas itu king of safety. Kenapa emas? Karena dia anti inflasi. Pas ekonomi hancur atau rupiah melemah, emas biasanya tetap gagah. Zaman sekarang, nggak perlu beli emas batangan 5 gram kalau duit belum cukup. Pakai tabungan emas digital. Bisa beli mulai Rp10.000. Strateginya, tiap sisa receh, beliin emas. Anggap ini dana darurat lo, yang nggak boleh dicolek-colek. Tapi inget, emas itu buat bertahan. Kalau mau duit lo berkembang biak alias beranak, lo butuh yang kedua. ETF S&P 500, mesin pertumbuhan global. Ini investasi favoritnya Warren Buffett buat orang biasa kayak kita. Apa itu S&P 500? Bayangin sebuah keranjang, isinya 500 perusahaan terbesar di Amerika Serikat. Coba cek HP lo pakai iPhone?
Lo googling tugas, lo kerja pakai Windows, lo belanja di Amazon, nonton Netflix, produk mereka dipakai seluruh dunia. Daripada lo pusing milih satu saham perusahaan yang bisa bangkrut, mending lo beli 500 perusahaan itu sekaligus. Itulah ETF S&P 500. Kalau satu perusahaan bangkrut, masih ada 499 perusahaan lain yang nopang. Secara historis puluhan tahun ke belakang, rata-rata return S&P 500 itu sekitar 8% sampai 10% per tahun dalam dolar. Kalau dikonversi ke rupiah yang cenderung melemah lawan dolar, cuan lo bisa lebih gede lagi. Caranya gimana? Zaman now gampang. Banyak aplikasi investasi legal di Indonesia yang memfasilitasi beli saham Amerika atau indeks S&P 500. Lo bisa mulai dengan modal kecil, kadang cuma $1. Bayangin skenarionya, lo cuma jadi konsumen yang beli iPhone mahal-mahal, duit lo habis. Tapi kalau lo rutin nyicil beli S&P 500, contoh kode ticker VOO atau EVV atau SPY. Lo sebenarnya lagi mempekerjakan orang-orang terpintar di Apple, Google, dan Tesla buat nyari duit untuk lo. Jadi kombinasinya, pertama, emas menjaga lo biar nggak miskin pas krisis. Dan kedua, S&P 500 mendorong lo biar cepet kaya pas ekonomi tumbuh. Tapi mari realistis, hemat doang ada batasnya. Lo nggak bisa hemat sampai pengeluaran $0. Satu-satunya cara nge-cheat biar 8 tahun tadi jadi 3 tahun adalah income tambahan. Gue mau kenalin konsep The 7 to 10 Rule. Jam 7 pagi sampai 5 sore, lo kerja buat bos lo. Buat bayar tagihan. Jam 7 malam sampai 10 malam. Itu waktu emas lo. Lo kerja buat diri lo sendiri. Jangan abisin waktu itu buat scroll TikTok atau nonton series doang. Pakai 3 jam itu buat belajar high income skill. Zaman sekarang, modal laptop sama kuota, lo bisa jadi YouTuber. Copywriter. Bantu tulis caption all shop. Affiliate Shopee, TikTok. Bikin konten review produk. Anggaplah lo dapet 1 juta tambahan aja dari sampingan. Gaji pokok buat hidup. Gaji sampingan masukin 100% ke tabungan 100 juta tadi. Itu bakal mempercepat proses lo gila-gilaan. Boom! Capek banget. Tapi mending capek 3-4 tahun sekarang daripada capek seumur hidup dikejar tagihan kan? Teman-teman, gue tahu ini berat. Akan ada masa di tengah jalan saat tabungan lo baru 30 juta. Lo bakal ngerasa jenuh. Lo bakal pengen pecahin celengan itu buat beli motor baru. Bro, tolong banget. Tahan. Gak bakalan lama kok. Karena begitu lo sentuh angka 100 juta, magic happens. Bunga berbunga mulai kerasa nendang. Lo mulai ngerasa aman. Rasa percaya diri lo naik. Aura lo berubah. 100 juta pertama adalah yang paling sulit. 100 juta kedua jauh lebih gampang. 100 juta ketiga datangnya cepet banget. Video ini cuma teori kalau lo nggak gerak. Gue mau lo lakuin satu hal sekarang. Bukan buat gue, tapi buat komitmen lo sendiri. Ketik di kolom komentar, saya siap berproses. Biar pas lo lagi males di masa depan, lo lihat komen itu dan inget janji lo hari ini.
Share video ini ke satu orang teman seperjuangan lo. Kita sukses bareng-bareng. Gue Rudi, ruang upgrade diri. Sampai jumpa di puncak.